Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Zudian dengan nomor IDN 0111069001. Saya dosen jurusan Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan di Universitas Pontifikat Utama Medan. Video ini dibuat dalam proses untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen atau disebut dengan PDD, UK, PT. Awal saya menjadi dosen itu kalau berdasarkan TMT pada 1 November 2018 dan mata kuliah yang saya ajarkan yaitu pengantar ilmu HI, teori HI, penulisan karya ilmiah, serta terkait dengan berbagai ekonomi dan politik. Kemudian terkait deskripsi RPS dari teori HI ini yaitu khusus untuk mahasiswa semester 3 yang sudah mengambil mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional dan mata kuliah dasar mengenai politik internasional. Dengan mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengenal teori-teori dasar dan umum yang menjadi dasar kajian hubungan internasional. Selain itu, mahasiswa juga diharap mampu memahami teori-teori tersebut dan dapat mengaplikasikan dalam lingkup studi yaitu penelitian pada tugas akhir. Kemudian terkait RPS, bagian capaian kelulusan, yang pertama itu menguasai dan memahami teori, konsep, dan metodologi dasar ilmu hubungan internasional. Yang kedua, menguasai dan memahami perkembangan teori, perspektif, pendekatan, metodologi, dan perdebatan atau diskursus dalam ilmu hubungan internasional. Selanjutnya terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Nah, poin pertama terkait CPMK yaitu mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori utama dalam studi hubungan internasional seperti realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan pendekatan tradisional dan kritis dalam studi hubungan internasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dinamika politik global dan dampaknya terhadap tata kelola internasional dalam menjelaskan perkembangan teori-teori utama dalam ilmu hubungan internasional. Secara akademik, penelitian yang saya buat memperkaya perkembangan teori HI, khususnya perspektif liberalisme, dalam menjelaskan hubungan antara perdagangan bebas, institusi internasional, dan kerjasama antar negara, serta praktis. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah, lembaga publik, dan pelaku ekonomi dalam merumusan kebijakan luar negeri, diplomasi ekonomi, dan strategi kerjasama internasional yang adaptif terhadap perubahan tatanan global. Kemudian hubungan pengabdian dengan RPS serta fokus yang saya kerjakan bagaimana pengabdian ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi global, memanfaatkan media digital secara bertanggung jawab serta memperkuat partisipasi publik dalam mendukung citra dan kepentingan nasional di tingkat internasional. Sehingga kegiatan tersebut memiliki keterkaitan dengan RPS mata kuliah teori HI yang khususnya membahas tentang perspektif liberalisme, konstruktivisme, regionalisme serta prospek-prospek terkait dengan teori HI pada abad ke-21. Terkait dengan prosedur penilaian CPMK dalam bidang partisipasi bobot sekitar 10%, tugas individu 20%, kemudian tugas kelompok 20%, tes tulis dalam UTS, ujian tengah semester itu 20%, kemudian tes tulis juga dalam UAS, ujian akhir semester itu sekitar 30%. Setelah ini saya akan memperhatikan kegiatan pembelajaran di kelas terkait dengan perspektif liberalisme dilakukan dengan secara tatap muka bersifat interaktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati aja ya, teman-teman. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya saya akan membacakan nama teman-teman karena ini salah satu syarat untuk apa istilahnya ya, menyatakan kehadiran teman-teman di kelas ya. Nah, yang pertama yaitu Adelia, ada, oke. Abimanyu, Sahara, Sarah, oke. Suci, Dwi, Hafiz, Rizka tadi izin ya. Muhammad Naufal, Ayana, Mutia, Wika, Fitriani, Ica, oke. Kevin, izin ya. Aisyah, Khairul, Salwa, oke. Ada yang belum terpanggil? Sudah ya? Oke.
Baiklah, untuk materi kelima hari ini kita masih terkait dengan teori HI ya, teori hubungan internasional, dan pertemuan kelima kita akan membahas tentang perspektif liberalisme, bagaimana secara case study atau studi kasus itu terkait resolusi konflik Israel dan Palestina. Namun sebelum itu saya ingin mengevaluasi juga pertemuan sebelumnya, pertemuan keempat. Kira-kira apa yang teman-teman dapatkan dari pertemuan keempat sebelumnya terkait dengan realisme kalau nggak salah ya? Ya, realisme. Silakan, ada yang mau menunjukkan? Oke. Jadi Namanya siapa? Sarah. Oke, Sarah. Jadi terkait pertemuan keempat kita membahas teori HI, yaitu teori realisme, yang dimana teori tersebut menjelaskan bahwa setiap negara akan lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya dibandingkan bersama. Jadi hal ini karena sistem internasional yang tidak dapat mengatur seluruh negara, sehingga negara tersebut harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjaga keamanan dan mencapai tujuan nasionalnya. Jadi dari pertemuan sebelumnya saya juga melihat bahwa teori ini masih relevan ya Pak untuk menjelaskan berbagai itu HI saat ini. Terutama ketika negara lebih memilih kebijakan yang menguntungkan kepentingannya sendiri. Meskipun kerjasama internasional itu tetap dapat dilakukan jika memberikan manfaat bagi masing-masing pihak. Oke. Berarti mencapai keseimbangan dalam kepentingan bersama-sama gitu ya. Oke. Baik. Itu terkait evaluasi ya, saya kira yang teman-teman mendapatkan pada pertemuan keempat terkait dengan perspektif atau teori realisme begitu. Slide selanjutnya itu terkait ini apa namanya teman-teman? Sorry, ini ya. Buah apa namanya? Semangka. Ini sempat viral teman-teman ya. Semangka. Kenapa viral menurut teman-teman? Ada yang tahu? Karena ada semacam apa? Pergerakan digital gitu ya pada waktu itu gitu. Nah, semangka ini. Nah, ini saya mengapa menyampaikan semangka ini? Karena ada satu fenomena yang cukup governance ya, kolektif gitu ya gerakannya, sehingga ini menjadi simbolik perlawanan daripada banyak aktor-aktor, baik itu antar individu, organisasi internasional maupun aktor-aktor yang lainnya begitu. Nah, dari sini kira-kira kalau kita melihat konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, siapa saja aktor yang terlibat di dalamnya menurut teman-teman? Kalau apa? Negara? Siapa negaranya kira-kira? Oh, Israel. Oke. Aktor terlibat ya. Aktor terlibat. Maaf, terlibat. Yang pertama ada Israel. Apalagi yang kedua? Palestina. Yang ketiga? Apa lagi? Organisasi? Ada? PBB. Oke, PBB, Perserikatan Bangsa. Kemudian yang keempat? Apa lagi? Siapa itu? Apa lagi? Amerika ya? Amerika. Kemudian yang kelima apa? Ada organisasi apa? Ada Fatah, ya, Fatah. Agar gitu deh Mas Arab. Kemudian yang keenam ada Hamas. Ada Hamas, gitu. Nah, jadi kalau kita bedah aktor dalam konflik Israel dan Palestina itu ada sekitar 6, lebih kurang. Mungkin banyak yang lagi lah. Nanti kita mendalami lebih detail lagi terkait itu. Tapi setidaknya kita mendasar dulu melihat dalam perspektif liberalisme gitu. Nah, itu deskripsinya terkait siapa aktor-aktor ini begitu.
ada Palestina yang dianggap sebagai yang belum dianggap ya sebagai nation state gitu. Kemudian ada Hamas dan Fatah dianggap sebagai non state actor gitu. Kemudian yang ketiga ada Israel yang dianggap sebagai nation state gitu. Atau salah satu orang yang didakwa mengabaikan resolusi perdamaian ya selama ini terjadi. Kemudian yang keempat itu Amerika Serikat yang dianggap sebagai nation state atau negara bangsa sering juga menolak resolusi terkait tindakan Israel gitu ya. Karena memang dominasi Israel itu mampu meluluhlantahkan Palestina gitu ya. Nah yang terakhir yang namanya PBB itu atau istilah yang dikenal dengan dalam HI disebut dengan International Organization atau United Nations ya atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah itu display daripada aktor-aktor dalam konflik Israel dan Palestina. Nah kemudian timbul suatu pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Mengapa konflik ini tidak berkesudahan? Dan apa penyebabnya? Ada yang mau menjawab? Silakan, sebutkan namanya. Jadi saya Oke. dari sedikit banyak yang saya pahami terkait masalah Palestina dan Israel. Jadi kita tahu bahwasannya Palestina dan Israel pertama merupakan sebuah wilayah yang sama, apalagi terkait dengan kawasan di Yerusalem. Oke. Terus ada juga masalah terkait perbatasan dan hak pengungsi Palestina. Masalah tidak selesai kalau masih belum diperparah. Dan faktor yang memperparahnya adalah dengan Israel yang mungkin memperluas kawasannya di Palestina. Kawasan tersebut ada di bagian tepi barat, yaitu di area West Bank, area C kalau mereka menyebutnya. Nah jadi itu juga menjadi sebuah faktor kenapa masalah ini sudah. Dan juga faktor terkait seperti tadi faktor-faktor yang terlibat, melihat juga organisasi internasional seperti di PBB yang tidak mampu berbuat banyak, dan ada juga Amerika yang malah mengintervensi negara-negara yang mendukung kebebasan Palestina. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, saya kira itu bagaimana Abi memaparkan gitu ya terkait pertanyaan yang saya berikan. Saya kira banyak sekali sektor-sektor yang bisa dilihat segi aktor, segi organisasi internasional, dari segi kepentingan ya nasional negara itu sendiri gitu, Israel maupun Palestina gitu. Nah, tapi setidaknya saya berusaha untuk mempertajamkan ke arah perspektif liberalisme untuk jawaban terkait ini. Nah, ada sebuah argumen dalam perspektif liberalisme, yaitu konflik Israel-Palestina bukan takdir yang abadi, ya, tetapi melainkan kegagalan dalam menciptakan sistem internasional yang institusi sekaligus efektif. Jadi seharusnya institusi perdamaian itu efektif begitu, supaya tidak jadi yang namanya konflik berkepanjangan gitu. Nah, itu dalam argumen liberalisme. Coba kita buktikan argumen ini. Nah, pandangan umum liberalisme, macam-macam tokoh liberalisme. Ada Adam Smith, ada siapa lagi, teman-teman? Ada Robert Cohen ya, ada apa lagi? Ada Immanuel Kant, ada Woodrow Wilson dan sebagainya. Ini pernyataan-pernyataan mereka terkait bagaimana pandangan terhadap pandangan umum mereka terhadap liberalisme gitu. Yang pertama, poin pertama yaitu negara bukan satu-satunya aktor dalam politik internasional. Ada yang namanya NGO, ada namanya individu, ada namanya organisasi internasional, dan juga dan lain-lain saya kira. Nah, kemudian yang poin kedua, kerjasama antar negara mungkin terjadi meskipun ada anarki internasional, itu menurut Cohen ya. Kemudian demokrasi dan saling ketergantungan ekonomi dapat mendorong perdamaian, itu menurut Immanuel Kant dan Michael Doyle ya. Jadi terkadang ketergantungan dalam kepentingan dalam hal bidang ekonomi, dalam hal bidang sosial budaya itu terkadang membuat negara itu menjadi lebih adem ya, lebih menahan diri dalam hal
kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Nah, kemudian poin ketiga, poin keempat, institusi internasional berperan penting dalam mencegah konflik. Itu menurut Woodrow Wilson tadi itu. Nah, itu pernyataan umum terkait dengan pandangan umum liberalisme tadi itu. Nah, kemudian apa akar masalah menurut liberalisme? Akar masalahnya dalam konflik ini yaitu kurangnya kepercayaan dan komunikasi antar kedua pihak, yaitu Israel dan Palestina. Kemudian ketiadaan institusi yang kuat untuk menjamin keamanan dan keadilan. Saya kira PBB harus bersikap netral, gitu, harus bisa tidak memandang tidak memandang negara yang kuat itu sebagai hal yang dominan begitu ya. Kemudian ketidakseimbangan representasi politik dan ketimpangan hak sipil terutama bagi warga Palestina. Kemudian kurangnya demokrasi substantif di wilayah konflik, terutama dalam hubungan antar identitas gitu ya. Jadi ini semacam seharusnya tidak ada yang namanya diskriminasi gitu ya. Ada keseimbangan, ada kesetaraan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, minimnya integrasi ekonomi yang seharusnya menciptakan saling ketergantungan. Kayak gitu. Jadi ya kalau memang keduanya menjadi negara yang utuh, saya kira penyerangan konflik itu tidak terjadi karena ada tergantungan tadi itu. Itu akar masalah yang dilihat dalam konteks perspektif liberalisme. Kemudian peran institusi internasional. Apa aja institusi itu di situ? Ada PBB, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada Uni Eropa, Rusia, ada ICG dan ICC gitu ya. Nah, ini saya kira ini berdampak seharusnya terhadap perdamaian antara Israel dan Palestina. PBB yang telah mengeluarkan banyak resolusi terkait hak Palestina dan penyelesaian dua negara, itu two-state solution gitu. Harusnya PBB menjaga ini supaya dua negara ini berdaulat dan saling bergantungan dalam hal identitas atau dalam hal ekonomi. Kemudian Kuartet Timur Tengah dianggap negara kuat ya, yang berpengaruh dalam kondisi Timur Tengah atau kewilayaan Timur Tengah. Ada Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa dan Rusia sebagai mediator perdamaian. Nah, ini harusnya berperan dalam hal untuk mencapai perdamaian. Kemudian ICG, International Court of Justice, kemudian ICC, International Criminal Court sebagai jalur hukum internasional untuk menyelesaikan konflik dan pelanggaran HAM. Kalau ICG sekiranya terkait mengadili negara. Kalau ICC itu mengadili individu-individu yang bermasalah dalam dunia internasional. Oke, kemudian peran masyarakat sipil dan NGO. Nah, ini peran masyarakat NGO. Organisasi HAM seperti Human Rights, kemudian Amnesty International menekan pihak-pihak yang melanggar hukum internasional. Gerakan lintas negara seperti BDS. Apa BDS? Boycott, apa lagi? Divestment dan sanction ya. Nah, jadi itu merupakan sebagai upaya tekanan moral ekonomi terhadap ekspansi Israel gitu. Kemudian dialog antar agama dan lintas komunitas ini mendukung perdamaian berbasis masyarakat atau people to people peace building. Jadi terkadang tidak hanya negara aja sebagai aktor dalam perdamaian, hanya organisasi internasional aja sebagai aktor perdamaian, tapi juga kadang-kadang grassroots, masyarakat akar rumput juga berpengaruh. Makanya kadang-kadang kita lihat di Israel itu ada keturunan Palestina, ada yang beragama Islam juga begitu, yang hidup di sana, yang katanya berdampingan dan sebagainya, begitu. Nah, kemudian slide selanjutnya, pertama negosiasi damai yang inklusif dan berbasis pada prinsip kesetaraan tadi. Apakah itu bidang ekonomi, politik, identitas, budaya tadi itu, maupun dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, penguatan institusi demokratis di Palestina dan jaminan HAM bagi seluruh warga. Ini sekira Amnesty International, kemudian apa lagi NGO-NGO yang memang memandang terkait dengan HAM gitu. Tentu juga PBB gitu ya. Nah, kemudian juga penghentian kekerasan dari kedua belah pihak sebagai dasar membangun kepercayaan. Kemudian poin keempat, implementasi solusi dua negara yaitu Israel dan Palestina hidup berdampingan sebagai dua negara merdeka dengan perbatasan yang diakui. Jadi dua-duanya seharusnya dalam perspektif liberalisme itu ada penguatan kedaulatan, ada batasan-batasan wilayah sehingga interaksinya itu dapat gitu ya, sebagai negara yang nation state dalam konteks hubungan internasional.
Kemudian kelima, peningkatan kerjasama ekonomi antara kedua pihak untuk menciptakan saling ketergantungan dan kepentingan bersama. Nah, harusnya kan Palestina dengan apa semangkanya tadi itu mungkin membuat bagaimana orang Israel ketergantungan pengen makan semangka setiap hari gitu ya. Nah, dengan semangka itu kan membuat orang lebih katanya buah-buahan itu sehat gitu ya. Nah, jadi membuat orang tergantungan tadi itu. Jadi kalau bicara ekonomi sekarang banyak ya. Apakah itu nanti bidang pangan, bidang sandang dan sebagainya. Nah, itu solusi yang ditawarkan oleh liberalisme terkait konflik Israel dan Palestina. Oke, itu yang dapat saya sampaikan terkait solusi yang ditawarkan oleh liberalisme tadi itu. Slide terakhir ya. Mungkin sejauh ini ada yang mau bertanya, silakan. Saya, Pak. Sebutkan namanya. Nama saya Mukhair Hafiz. Oke. Nah, saya ingin bertanya terkait tentang ya solusi yang ditawarkan oleh liberalisme. Nah, sejauh ini yang saya lihat juga banyak solusi juga yang ditawarkan dari institusi internasional, bahkan juga negara-negara kan. Nah, tapi saya ingin melihat dari segi pandangan Bapak, apa sih kira-kira solusi yang terbaik nih untuk Palestina dan Israel gitu? Terkait tentang pandangan dari perspektif liberalisme gitu. Oke. Agar konflik ini dapat yang berkepanjangan ini selesai gitu. Nah, karena kan banyak solusi yang ditawarkan juga konflik ini juga nggak selesai-selesai gitu. Iya, Pak. betul. Gitu, Pak. Oke, kalau pertanyaannya begitu, saya melihat dalam kerangka skup ya, dalam kerangka atau skup liberalisme begitu. Ya, yang idealismenya liberalisme itu inginnya itu masyarakat internasional itu tertib gitu ya. Apakah nanti tidak ada, maksudnya setiap negara itu utuh secara kedaulatan, punya pemimpinnya, punya masyarakatnya, punya garis wilayahnya. Mereka juga punya kepentingan masing-masing sehingga mampu bekerja sama begitu. Itu idealnya dalam konteks liberalisme tadi itu. Nah, harapannya supaya tidak berkepanjangan, ya Palestina harus merdeka dan Israel harus menyadari batas-batas wilayah negara mereka begitu, sehingga tidak ada lagi terjadi namanya invasi, penyerangan dan sebagainya tadi itu. Nah, karena mereka paham mana batas wilayah mereka sendiri, yaitu Israel gitu kan, dan Palestina paham juga mana kedaulatan mereka ya kan dan sebagainya gitu. Nah, itu dalam konteks perspektif liberalisme. Jadi normatifnya negara itu saling beraksi, bereaksi dan interaksi begitu, saling bekerja sama dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya tadi itu. Dan bisa saja kita kan tidak tahu bahwasanya dalam negara Israel ada loh yang beragama Islam gitu. Bukan berarti semua masyarakat di negara Israel itu beragama Yahudi, enggak juga gitu. Ya, harusnya kan bisa saling berhubungan. Ada juga agama Kristen juga katanya kan gitu. Jadi harusnya entitas itu terjalin gitu kan. Kemudian kerjasama ekonomi itu terjalin, kemudian kerjasama politik juga terjalin sehingga masing-masing negara bisa memahami ketergantungan tadi itu. Sekira itu sih. Cukup, habis. Oke. Cukup, Pak. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan menyampaikan terkait tugas mandiri. Teman-teman nanti dituntut untuk membuat 2 lembar esai, ya, 2 lembar esai. 2 lembar esai itu studi kasusnya terkait konflik Thailand dan Kamboja. Ini di Southeast Asia ya, di Asia Tenggara dalam perspektif liberalisme. Dan minggu depan teman-teman akan presentasikan ya ke depan untuk bagaimana mengolah pandangan liberalisme terkait konflik antara Thailand dan Kamboja. Oke, cukup teman-teman? Oke, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.